pertama, Kemenak dan Kemdikbud ini sama Bapak Ibu untuk mungkin aplikasinya beda ya, tapi model pembelajarannya gitu ya, pelaksanaannya ujian itu sama, apalagi untuk Kemenak yang mapel umum gitu ya. Oke, baik. Jadi kalau Bapak Ibu sama ngambil lihat ruang GTK-nya, Bu, saya kok ruang GTK, di ruang GTK itu di HP bisa ada menu sertifikasinya gitu ya. Ketika di laptop belum bisa gitu. Ibu Bapak itu kan tinggal tanggal 6 Juni ya. Jadi ketika 6 Juni itu dipastikan insya Allah sudah bisa gitu. Kalau yang em, 6 Juni, kemudian sosialisasi dan dari Kemdikbud itu sesuai jadwal 5 Juni, Bapak Ibu ya. Oke, jadi nanti kita masuk ke ruang GTK, menu sertifikat pendidik, mempelajari modul, mengerjakan post-test, mengerjakan jurnal pembelajaran. Saya ngomongnya modul ini bukan modul ajar. Kadang modul itu eh, ini ya, modul itu tidak tumpang tindih sama modul ajar. Nah, modul ajar itu RPP gitu ya Bapak Ibu, perangkat pembelajaran. Nah, itu digunakan untuk UKIN. Sedangkan modul di sini adalah modul pembelajaran yang akan Bapak Ibu pelajari. Di sana setelah mempelajari modul, kemudian ada tugas kecil-kecil ya Bapak Ibu. Tugas kecil-kecil itu kayak kuis, kemudian ada refleksi, ada pertanyaan. Ini dulu ya Bapak Ibu. Bu, apakah itu disimpan semua rapi, terus taruh Google Drive gitu ya? Dulu piloting 1 ada sebagian kampus menyarankan seperti itu. Jadi tugasnya itu dilengkapi, modul 1 dilengkapi dalam satu folder, kemudian dimasukkan file-filenya di situ dalam satu folder. Kemudian post testnya itu nggak banyak Bapak Ibu, insya Allah 5 soal gitu. 5 soal bisa diulang berkali-kali, nilai post testnya tidak mempengaruhi ujian, tidak mempengaruhi kelulusan Bapak Ibu. Makanya kenapa saya anggap di bimbel itu ini hal yang ringan gitu ya. Bapak Ibu bisa ngerjakan, oh salah ulangi gitu. Itu hal yang mudah gitu ya. Jangan sampai terpancing sampai membeli postes aja harus joki. Duh Bapak Ibu tidak ya. Kita ini guru yang sedang diberi kepercayaan oleh pemerintah untuk meningkatkan pengembangan diri gitu ya. Dan kita siap belajar insya Allah ya. Kemudian mengerjakan jurnal pembelajaran dalam satu modul, modulnya insya Allah ada 3 gitu ya. Insya Allah ya, kan saya ngomongnya insya Allah. Jadi awalnya memang 5 Bapak Ibu. 5 itu kita dalam bentuk draft ya. Saya ada beberapa ini dalam bentuk masih draft gitu ya. Tapi sudah nge-share tuh di media sosial. Aduh, ini kan belum didok gitu ya. Mungkin karena ada sebagian seperti kami sebenarnya ada ini ya Bapak Ibu, ada tim kami yang membuat modul gitu ya, ada profesor kami. Kemudian mungkin adminnya itu tahu, akhirnya di-share dulu. Padahal belum belum gitu Bapak Ibu. Belum belum pasti gitu ya. Pastinya besok ini Bapak Ibu ketika tanggal 6 dibuka tahu berapa jumlah modulnya. Insya Allah 3, yang semula menjadi 5 gitu ya. Yang ada yang mungkin di media sosial 5 Bu, 5 tunggu dulu gitu ya. Karena masih draft kemarin itu. Takut tidak nutut waktunya gitu. Kemudian ada pertanyaan yang sering ditanyakan, nanti akan saya ini ya Bapak Ibu akan saya sampaikan, tunjukkan termasuk pertanyaan Bapak Ibu di grup WhatsApp ya. Oke, baik. Jadi kemudian nanti Bapak Ibu masuk ke ruang GTK. Setelah itu kan ruang GTK itu yang mana Bu? Dulu namanya PMM. PMM kemudian bertransformasi menjadi ruang GTK. Jadi per 21 Januari 2025 PMM telah bertransformasi menjadi ruang GTK bersamaan dengan perilisan Rumah Pendidikan untuk mendukung visi besar pendidikan bermutu untuk semua. Nah, pasti Bapak Ibu sudah familiar ya. Mungkin yang belum familiar ada beberapa guru yang dari swasta mungkin baru pertama gitu ya. Kalau sudah baru pertama, Bapak Ibu jangan lupa disinkronkan dengan belajar ID-nya ya. Kalau sudah masih pertama begitu. Kalau Bapak Ibu yang sudah terbiasa, nah ini adalah hal yang tidak baru lagi gitu ya. Oke. Di dalam rumah pendidikan itu nanti terdapat 8 ruang yang dapat dimanfaatkan. Ya. Oke, 8 ruang itu salah satunya adalah ruang GTK ya Bapak Ibu. Nah,
di dalam ruang-ruang terdapat fitur-fitur yang sudah dimanfaatkan selama ini sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi kemudian kita nanti klik ruang GTK. Dari ruang GTK itu dapat diakses melalui dua cara ruang GTK ini Bapak Ibu ya. Jadi akses melalui laman situs https rumahpendidikan.go.id kemudian pilih ruang GTK. Atau Bapak Ibu bisa mengunduhnya, unduh aplikasi Rumah Pendidikan untuk gawai Android di Google Play Store. Nah, jadi nanti kalau diunduh di ruang GTK di gawai Android, Google Play Store atau iOS tuh ya. Kemudian atau akses melalui laman situs guru.kemendikdasmen.go.id. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nanti insya Allah akan saya share di grup ya materi ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan panduan, maka akan saya share. Semoga bermanfaat. Dari sini Bapak Ibu bisa login seperti biasa. Ruang GTK, pastikan Anda telah masuk pada ruang GTK. Pilih fitur sertifikasi pendidik yang tersedia di ruang GTK-nya Bapak Ibu. Nah, untuk dapat masuk di ruang GTK, gunakan akun Belajar ID. Belajar.id itu saya yakin Bapak Ibu sudah punya. Kalau belum punya, bisa mendaftar. Biasanya ada operator di sekolah, ada operator itu ada di dinas. Bapak Ibu melakukan sendiri bisa. Oke. Jika belum melakukan memiliki akun Belajar ID, pendidik dan tenaga kependidikan terdaftar di Dapodik bisa mendapatkan akun Belajar ID secara mandiri melalui tautan. Tautannya ada Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu nanti daftar untuk mendapatkan itu. Oke, kemudian baca informasi lengkap. Nah, Bapak Ibu nanti bisa login ke ruang GTK setelah mendapatkan akun Belajar ID-nya. Oke, login dengan menggunakan akun Belajar ID. Nah, dari sini masuk ke ruang GTK, pilih masuk dan pilih akun Belajar ID yang akan digunakan. Jika tidak ada email yang sesuai, pilih tambahkan akun lain. Kemudian masukkan email Belajar ID-nya. Bagi Anda yang memilih tambahan akun lain, Anda akan diarahkan untuk mengisi email dan kata sandi, lalu klik berikutnya. Klik saya setuju untuk ke ruang GTK. Ini. Baik, kalau sudah, maka Bapak Ibu akan masuk ke menu sertifikasi pendidik. Ya. Setelah apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik? Nah, ini banyak pertanyaan. Insya Allah akan tanggal 6 bisa dibuka ya Bapak Ibu. Padahal itu adalah hari ini ya, hari Idul Adha, tapi biasanya semoga saja tidak diundur gitu ya. Nah, dari sana sudah masuk tadi di GTK, ruang GTK, maka akan klik di sana sertifikasi pendidik. Di sertifikasi pendidik itu ada nanti mempelajari modul pembelajaran, mengerjakan post-test, mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, setelah melakukan 3 tahap di atas dan jurnal pembelajaran Anda tervalidasi, Anda dapat memantau website UKPPG untuk mendapatkan jadwal UKPPG terdekat. Nah, jadi Bapak Ibu nanti, jadi sampai modulnya 3, ya harus selesai 3-tiganya, jurnal harus bisa tervalidasi. Perbedaannya dari tahun kemarin apa Bu? Perbedaannya adalah ada tenggat waktunya. Kalau kemarin tuh, wah kurang 3 hari nih, saya belum mengerjakan. Biasanya Bapak Ibu tuh karena orang penting di sekolahnya masing-masing, lupa ngenteng no ya, kalau bahasa Jawanya itu ngenteng no. Jadi kalau nggak mepet itu nggak dikerjakan. Kurang 3 hari, kerjakan semua sampai tidak tidur. Bisa Bu seperti itu? Bisa, gitu ya. Kalau memang yang dulu itu ada beberapa kampus yang memang setiap tugas itu harus ditaruh Google Drive. Kemudian nanti Google Drive-nya akan dikirimkan ke pihak kampus untuk mendapatkan surat keterangan lulus sebagai digunakan untuk daftar UKPPG. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Ada yang tidak minta apa-apa sama sekali. Nanti kalau Bapak Ibu sudah selesai UKPPG, otomatis nanti dari kampus akan diberikan surat keterangan lulus. Ada yang seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi nanti Bapak Ibu diperhatikan betul ketika ada orientasi gitu ya, atau sosialisasi UKPPG, mintanya kampusnya Bapak Ibu apa gitu. Oke, baik.
Kemudian langkah kedua ini ya, kita langkah selanjutnya saya pelan-pelan ya Bapak Ibu, pelan-pelan agar Bapak Ibu mungkin saya takut tertinggal informasi-informasi penting. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tertinggal, nanti kalau ada apa-apa ditanyakan di belakang gitu ya, ditanyakan di akhir. Oke, mempelajari modul. Bu, dari ruang sini di sertifikat masuk ke menu sertifikasi pendidik di halaman utama ruang GTK. Saat ini fitur hanya tersedia untuk PPG peserta PPG guru tertentu, gitu ya. Kemudian akan ada seperti ini ya Bapak Ibu, setelah klik tanggal 6 besok gitu ya. Maka Bapak Ibu, Bu sekarang nggak ada Bu. Ya belum ada Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu nunggu sosialisasi dulu. Itu tanggal 5 coaching klinik pelaksanaan ini. Nah, tanggal 6-nya baru fiturnya dibuka gitu ya. Nah, ketika nanti dibuka, Bapak Ibu itu harus ada tulisannya seperti ini Bapak Ibu. Selamat datang di sertifikasi pendidik. Program pendidikan profesi guru ini untuk dalam jabatan mendapatkan sertifikat pendidik. Pastikan data diri Anda sesuai. Maka harus sesuai Bapak Ibu, nama, NIP-nya Bapak Ibu, status pendidikannya di mana, jenjangnya di mana, mata pelajaran, bidang studi, NPASN. Lakukan konfirmasi data, pilih iya jika data sesuai, jika tidak sesuai, klik data tidak sesuai. Nanti Bapak Ibu akan mempelajari, memperbaiki ya. Jadi data tidak sesuai, Anda bisa lakukan. Yang dilakukan apa? Ajukan perbaikan data ke operator Dapodik. Jangan sampai kadang Bapak Ibu nggak ini ya, Bapak Ibu tidak langsung klik-klik aja, padahal datanya nggak sesuai. Nanti ketika ujian, kemudian ketika nanti serdiknya tidak sama gitu ya, eman-eman Bapak Ibu. Jadi pastikan harus dilihat detail besok ya, tanggal 6 sesuai jadwal. Kemudian pastikan data sesuai sebelum mengunduh sertifikat kelulusan sehingga data di sertifikat Anda akurat. Nah, ini pokoknya yang pertama itu benar-benar di ini ya diperbaiki. Jangan sampai ya data benar ternyata tidak benar. Nah, itu ya. Wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Jadi jangan sampai datanya ditunggu dulu kemudian Bapak Ibu nggak ngerjakan apa-apa gitu ya. Apabila data tidak sesuai, Anda bisa mengikuti petunjuk pembaharuan data dan Anda wajib melanjutkan ke tahap berikutnya sambil menunggu perbaikan data. Ya, oke. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kan mau mempelajari modul. Nah, selamat datang di program sertifikasi pendidik. Ya. Di sini mempelajari modul. Selesaikan modul-modul di bawah dan unggah jurnal pembelajaran Anda. Jadi ada modulnya, ada 3 ya Bapak Ibu. Pembelajaran sosial emosional. Itu 6 hari gitu ya. Saya besarkan dulu ya sebentar. Oke. Nah, ini waktunya 6 hari. Filosofi pendidikan dan pendidikan nilai itu 4 hari. Asesmen dan layanan bimbingan dan konseling 8 hari. Anda akan masuk ke laman belajar sertifikasi pendidik, pilih modul untuk dipelajari. Bapak Ibu nggak boleh nggak usah, Bu, saya langsung yang BK, boleh nggak boleh. Oh, oke. Okay. Kira-kira 6 hari ke depan, kalau Bapak Ibu mau ngambilnya yang emosional ya, kira-kira 6 hari ke depan saya bisa menyelesaikan enggak? Saya ada dinas luar tidak? Oh, saya pas waktunya PPDB gitu ya, penerimaan siswa didik baru. Nah, Bapak Ibu harus melihat kekuatan ke sesuai waktunya Bapak Ibu bisa menyelesaikan modul itu. Jangan sampai klik terus habis itu nggak dikerjakan nih. Nah, itu ya. Nah, jadi mana kira-kira yang 4 hari? Oh, kira-kira apa 4 hari, apa 6 hari, atau 8 hari dulu yang waktunya bisa mengerjakan, gitu ya. Jadi kalau nanti Ibu pilih nih, ini kliknya pilih nomor 1, gitu ya. Jadi nanti pelatihan, oh pilihnya saya pilih pentingnya kolaborasi untuk akademik, sosial, dan emotional learning. Cancel ini ya, diklik. Maka 6 hari itu nanti ada catatannya. Modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai dan asesmen layanan BK ini otomatis tidak bisa dibuka selama 6 hari ke depan, gitu ya. Jadi
pentingnya memulai ini ya materi ini. Jadi pada bagian pelatihan, pelatihan modul sesuai urutan modul. Modul yang sudah diselesaikan akan bertanda centang hijau, gitu ya. Oke, sebentar saya. Setelah itu dari sini untuk waktunya banyak ya Bapak Ibu, nggak usah beli-beli jurnal, nggak usah. Kita pelajari pelan-pelan. Waktunya 6 hari. 6 hari itu panjang. Tidak harus Bapak Ibu apa urut ya nomor satu nomor enggak gitu ya. Sesuai yang kira-kira waktunya Bapak Ibu gitu ya bisa menyelesaikan dalam waktu 4 hari, 6 hari atau 8 hari gitu ya. Oke, kemudian kita mempelajari materi Bapak Ibu, pentingnya ESL, kemudian peran guru sebagai teladan dipelajari 1 jam, experiential learning dipelajari, school well-being dipelajari, gitu ya. Nah, pada bagian pelatihan, pelajari modul sesuai urutan modul. Modul yang sudah disediakan akan bertanda centang hijau, gitu ya. Nanti Bapak Ibu akan setelah Bapak Ibu baca, kemudian di sana ada tugas-tugas mini gitu ya. Kalau saya ngomongnya tugas-tugas mini, insya Allah ringan. Yang penting Bapak Ibu sediakanlah waktu 1 hari itu 1 jam yang mana anak mungkin anak pasangan sudah tidak bisa mengganggu gitu ya waktunya Bapak Ibu yang kalau diganggu itu kan Bapak Ibu tidak bisa konsentrasi ya. Sediakan waktu jam berapa, 1 jam atau 2 jam saja mempelajari modulnya gitu ya. Ini nanti urut Bapak Ibu pentingnya. Nanti kalau sudah ada kata pelajari ini warnanya hijau, peran guru sebagai teladan. Nah ini baru urut. Yang tidak urut itu maksudnya pemilihan modul 3 modul di awal ini gitu ya. Nah itu waktunya itu benar-benar kalau saya ya Bapak Ibu. Bentar. Nah, jadi waktunya itu insya Allah tertata. Jadi Bapak Ibu nggak usah apa nggak usah gugup gitu ya sampai membeli membeli jurnal enggak. Kita belajar sendiri insya Allah itu mudah Bapak Ibu. Oke. Kemudian pelajari modul secara berurutan sudah nanti Bapak Ibu aktivitasnya kan ada. Kalau Bapak Ibu klik yang Castle ini diklik, maka di sana ada aktivitas. Naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam itu seperti apa? Bapak Ibu kita baca gitu ya. Kemudian ada refleksi dari setelah membaca, itu kemudian ada refleksi hanya kata-kata yang Bapak Ibu kata-kata sendiri gak usah Bapak Ibu ngopi dari internet, ngopi kata-kata surat terus cari di enggak usah kata-kata dari Bapak Ibu membaca dipadukan dengan pengalaman Bapak Ibu mengajar gitu ya. Itu pasti akan mengalir sendiri kata-kata. Jangan takut kalau saya tidak bisa merangkai kata-kata, jangan takut. Kadang semakin otentik kata-katanya Bapak Ibu itu semakin bagus gitu ya. Kemudian latihan pemahaman itu bisa diklik-klik hanya 5 soalnya hanya 4 kemudian kalaupun salah bisa diulang tidak mempengaruhi kelulusan gitu ya jangan takut jangan cari joki enggak santai Bapak Ibu oke kemudian ada konseptual pembelajaran sosial emosional ada ruang kolaborasi demonstrasi kontekstual elaborasi koneksi antar materi kemudian aksi nyata. Jadi pelajari modul secara berurutan, pada akhir setiap unit pembelajaran terdapat latihan pemahaman yang wajib dikerjakan. Tidak banyak soalnya, mungkin 5, 4 gitu ya, kalau yang saya tahu ya. Nanti pastinya Bapak Ibu akan membuka sendiri ya di tanggal 6. Oke, kemudian mempelajari modul-modul pengantar naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam. Nah, ini naskah akademiknya yang bisa Bapak Ibu pelajari, boleh. Diunduh juga boleh, gitu ya. Nah, oke. Dokumen ini berisi naskah akademik dan paparan pembelajaran mendalam menuju pendidikan bermutu untuk semua. Dokumen-dokumen ini wajib dibaca agar peserta PBG mendapatkan pemahaman kerangka kerja pembelajaran mendalam sebagai landasan menyelesaikan jurnal pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu nanti upload saja ya pembelajaran mendalam seperti apa gitu. Upload download gitu ya Bapak Ibu. Kemudian pemaparan pembelajaran mendalam dapat diunggah di sini. Oke, jadi Bapak Ibu nanti pelajari, insya Allah dipadukan dengan pengalaman Bapak Ibu mengajar. Nah, itu. Oke, jadi pembelajaran mendalam seperti apa ya, Bu? Itu nanti ada modulnya, Bapak Ibu. Gitu ya. Nanti kalau tidak paham, saya akan bahas di kelas bimbel. Ya. Oke, kemudian ada mempelajari modul, ada latihannya. Ini seperti apa sih Bu latihannya gitu ya?
Nah, pada bagian akhir di unit pembelajaran ya Bapak Ibu, terdapat latihan pemahaman yang perlu Anda kerjakan. Nah, kalau Bapak Ibu latihan pemahaman dikerjakan, nah tujuan pembelajaran sosial emosional adalah program. Nah, pada soal dengan memilih jawaban yang sesuai, klik jawaban untuk melanjutkan. Jawab gitu ya. Tapi kadang-kadang salah, Anda dapat melihat jawaban yang tepat. Klik lanjut untuk mengerjakan semua latihan pemahaman. Kemudian nanti bisa diulang Bapak Ibu berkali-kali. Jadi nggak usah apa khawatir gitu ya. Ini mudah. Yang sulit itu adalah ukinnya, ukin dan UTBK. Makanya di bimbel itu kalau jurnal saya anggap sebagai bonus gitu ya, bonus untuk apa ya dalam rangkaian pendidikan PPG ini. Karena yang berat adalah di ukinnya. Karena apa? Ukin itu Bapak Ibu modul ajarnya Bapak Ibu kalau tidak punya guru pamong dan dosen, kalau Bapak Ibu membuat modul ajar nih, terus apakah modul ajarnya Bapak Ibu sudah benar atau tidak? Mau tanya siapa? Itu yang makanya kenapa harus bimbel? Karena akan saya koreksi satu-satu, baik modul ajar, video, ataupun nanti soal-soal UTBK yang terbaru itu seperti apa gitu ya. Karena saya lihat di beberapa YouTube media sosial soal-soal lama itu kok muncul gitu ya. Kasihan kadang-kadang kalau Bapak Ibu tuh terkena influencer yang kurang update gitu ya. Oke, mempelajari modul. Selamat latihan pemahaman selesai. Silahkan pelajari konten yang ada aktivitas terlebih dahulu agar Anda dapat mengisi refleksi, gitu ya. Jika semua soal sudah dijawab, maka akan muncul pop-up notifikasi seperti gambar di atas. Klik kembali ke materi, gitu ya. Oke, kemudian ada cerita reflektif. Terakhir, tuliskan cerita reflektif pada akhir pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa mengisikan cerita reflektifnya Bapak Ibu, pengalaman Bapak Ibu berkaitan dengan materi. Yang sama di sini adalah pembelajaran mendalam, gitu ya. Pembelajaran mendalam itu seperti apa? Apakah pernah dilakukan di sekolahnya Bapak Ibu atau di pengalamannya Bapak Ibu? Nah, itu bisa Bapak Ibu tuliskan. Bapak dan Ibu, sebelum mengajar, bagaimanakah cara Anda mengidentifikasi emosi diri dan menjaga relasi dengan orang lain sehingga bisa penerapan hasil dapat dilaksanakan dengan baik? Nah, Bapak Ibu tulis nih minimal 50 karakter. 50 karakter itu kan kecil Bapak Ibu. Maksud saya tidak banyak, bukan kata, karakter. Apa? Itu aja sudah 3 karakter kan? Gitu ya. Satu kata apa itu satu kata 3 karakter gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membandingkan kata dan karakter, kayaknya kemarin ada yang japri saya, apa bedanya kata dan karakter? Kalau kata itu aku cinta gitu ya, aku cinta kamu 3 kata, tapi berapa karakter? Aku ada 3 karakter, hurufnya yang di gitu ya, spasinya dihitung karakter itu. Ya Bapak Ibu. Isi refleksi Anda sesuai dengan pertanyaan atau panduan mengerjakan refleksi. Klik simpan untuk menyelesaikan refleksi gitu ya. Oke. Oke. Kemudian saya masuk lagi ya. Jika sudah selesai, status akan berubah centang hijau. Jadi kalau sudah ada centang sih Bapak Ibu kan ini kan nggak ada centangnya ya ini. Oke. Jadi nanti centangnya hijau gitu ya. Sudah selesai dikerjakan pengantar dan refleksi diri. Oke. Nah, penguncian waktu pada saat mengerjakan modul. Nah, ini kemarin ditanyakan saya dapat screenshotnya. Ya akan saya terangkan di Zoom meeting gitu ya. Banyak peserta bimbel itu kadang sudah semangatnya ya untuk mengikuti pendidikan PPG ini. Baik, selesaikan modul-modul di bawah ini dan diunggah jurnal pembelajaran ya. Pembelajaran sosial emosional 6 hari, filosofi pendidikan dan pendidikan nilai itu 4 hari, asesmen dan layanan bimbingan dan konseling 8 hari ya. Nanti kalau ini nggak selesai gitu ya, Bapak Ibu tidak bisa daftar UKPPG gitu. Bu, apakah jurnal itu nilainya akan mempengaruhi kelulusan? Tidak, tapi sebagai syarat untuk mengikuti ujian. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu, apakah sampai saat ini ada nggak yang belum selesai terus tidak ikut ujian? Banyak. Dulu saya kira kok sederhana begitu ya. Menurut saya sederhana, menurut saya Bapak Ibu. Ternyata yang nggak ikut ujian itu karena belum selesai mengerjakan menyelesaikan modul itu ternyata ada Bapak Ibu dan jumlahnya banyak. Saya kira dulu tidak ada karena menurut saya ini dibuat
mudah ya menurut saya tapi. Jadi mulai tahun 2025 terdapat fitur baru yang mengharuskan peserta mengikuti durasi mengerjakan modul. Peserta diharapkan dapat menyelesaikan pembelajaran dalam durasi paling cepat 18 hari, paling lama 43 hari gitu ya. Jadi setiap modul memiliki durasi mengerjakan masing-masing. Modul 1 itu 6 hari, modul 2 6 hari gitu ya. Padahal di sini 4 hari ini modul 2 ini. Modul 3 8 hari. Peserta dapat bebas memilih modul mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Namun tetap dengan limitasi waktu yang sudah diberikan. Minimal 18 hari dan diharapkan selesai selama 43 hari. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau lebih dari 43 hari bagaimana Bu? Belum selesai. Ya nggak bisa ikut ujian. Nanti apakah terpanggil lagi di tahun selanjutnya? Tinggal gitu saja gitu ya. Ada yang tidak terpanggil ya. Terpanggilnya nanti ternyata di mana biasanya antara tahap 1 dan tahap 2 itu ada agak dekat Bapak Ibu. Jadi ketika tahap 1 tidak lulus, ini pengalaman saya ya, maka tahap akan nggak bisa dipanggil, saya dipanggil tahap 2 nggak bisa. Ibu harus dipanggil ke tahap selanjutnya gitu ya. Itu baru bisa. Karena apa? Terlalu mepet waktunya sama tahap 2. Makanya Bapak Ibu yang daftar bimbel saya utamakan saya selesaikan ukinnya gitu ya. Kita belajar ukin dalam waktu yang mungkin tanggal 9, mungkin jadwalnya akan saya rubah lagi karena memang jadwalnya nanti akan berubah ya. Jadwal yang sudah di email pun itu nanti akan mungkin berubah, itu masih sangat mungkin. Karena kita menunggu surat edarannya Bapak Ibu. Jadi apa-apa nggak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kadang-kadang peraturan itu bisa sama dalam waktu 1 tahun, tidak Bapak Ibu. Kadang regulasi, peraturan itu akan gampang sekali berubah. Makanya saya mendampingi Bapak Ibu ketika ada informasi penting, kita akan melakukan Zoom meeting. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kemudian fitur penguncian waktu. Nah ini Bapak Ibu ini baru ya. Kalau tahun kemarin tidak ada. Dilakukan diselesaikan 3 hari, tahun kemarin bisa, tahun ini tidak, gitu ya. Jadi Anda dapat memilih modul mana yang ingin diselesaikan terlebih dahulu. Oke, prinsip pengajaran dan asesmen. Ini 8 hari. Perhatikan durasi yang menempel pada setiap modul. Anda tidak dapat membuka modul lain sebelum tenggat waktu terlewati. Gitu ya. Jadi pastikan mana dulu yang bisa diselesaikan waktunya Bapak Ibu gitu ya. Kemudian apakah Anda memilih modul ini, dengan membuka modul ini maka modul lain akan terkunci dan akan tersedia lagi pada 7. Ini contohnya kemarin 7 November 2025. Ini masih ini Bapak Ibu. Oke, ya saya yakin atau dibatalkan. Ya, akan muncul konfirmasi untuk mulai melakukan pembelajaran pada satu modul dengan durasi tertentu sesuai dengan pengaturan durasi yang ditetapkan. Nah, jadi Bapak Ibu kasih waktu 7 hari diselesaikan atau 8 hari ini ya, diselesaikan, selesai, nanti baru bisa membuka modul yang lain gitu ya. Ketika sudah ngeklik maka modul yang lain akan terkunci. Jadi selesaikan yang benar-benar gitu ya. Ini minimal 8 hari, ternyata Bu saya menyelesaikannya 9 hari. Ya nggak apa-apa, selesaikan dulu 9 hari. Jadi selesaikan sampai hijau, centang hijau, baru Bapak Ibu ngeklik yang lain. Jadi yang lain itu biar nanti terkunci kan nggak bisa balik ya Bapak Ibu. Maksudnya nggak bisa balik, kita harus menyelesaikan satu modul tersebut sampai selesai, baru akan apa kalau kita ngeklik yang lain maka yang jangan sampai setengah. Ini ngerjakan setengah, waktunya sudah 8 hari, Bapak Ibu ngeklik yang lain, maka ini terkunci kan begitu. Ya. Jadi Bapak Ibu pastikan diselesaikan, selesai semua, kemudian baru ngeklik modul yang lain. Ya. Oke. Fitur penguncian waktu. Nah, jadi kalau di sini tampilan pada saat modul sudah dipilih dan belum selesai, sudah dipilih dan belum selesai. Anda tidak bisa mengerjakan modul yang lain karena akan terbuka setelah waktu tenggat selesai. Nah ini ya, jadi tampilan sudah dipilih dan belum selesai, Anda tidak bisa mengerjakan modul yang lain karena akan terbuka setelah waktu tenggat selesai. Jadi Bapak Ibu selesaikan dulu, waktunya sudah dikasih ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai ada tulisannya hijau seperti ini Bapak Ibu, selesai gitu ya. Tampilan pada saat modul sudah dipilih dan sudah selesai namun modul lainnya ini uh, masih terkunci
gitu ya. Karena tenggat waktunya modul yang dipilih belum selesai. Bapak Ibu di sini kan dikasih waktu 8 hari. Ternyata 7 hari sudah selesai semua. Bapak Ibu mau mengerjakan yang lain kok belum ada ya Bu? Iya, iya, waktunya kan 8 hari, besok baru terbuka. Ya. Maka Bapak Ibu besoknya kalau sudah terbuka bisa milih yang lain. Contoh ini ya, tampilan pada saat modul sudah dipilih, sudah selesai, tenggat waktu modul sudah selesai, maka peserta dapat memilih modul yang lain. Gitu ya Bapak Ibu, sudah paham ya di sini ya. Nanti Bapak Ibu pasti saya takutnya itu kalau tidak hadir hari ini terus bingung gitu ya. Nggak bisa dibuka ini, padahal saya sudah selesai. Ya belum waktunya gitu ya. Ini sudah waktunya, sudah selesai, maka kebuka yang lain, pilih salah satu. Jadi tidak bisa seperti tahun kemarin yang, wah saya belum ngerjakan nih, 3 hari aja selesai. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu peraturan itu selalu ada yang baru. Jangan percaya kalau biasanya Bapak Ibu kan punya kakak kelas nih, yang kemarin sudah, tahun kemarin sudah lulus. Kadang-kadang tanya, oh nggak apa-apa, aku kemarin mengerjakan modulnya itu 3 hari, selesai 3 modul. Iya kemarin gitu ya, tahun ini beda lagi regulasinya. Bapak Ibu harus lebih hati-hati gitu ya. Ketika ada informasi-informasi baru lebih baik ditanyakan kepada saya atau diskusi di grup gitu ya. Kenapa saya menggunakan ada 2 grup, ada grup info PPG untuk semua masyarakat umum guru yang berkaitan dengan info agar tidak terkena hoak ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang memang khusus peserta bimbel gitu ya, akan kita bahas secara detail bagaimana UKIN, UTBK yang harus kita siapkan benar-benar. Baik, kemudian apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik gitu ya? Oke, mengerjakan post test di akhir unit pembelajaran. Jangan takut gitu ya. Post test itu enggak menyeramkan. Nantinya menyeramkan itu adalah tryout-nya gitu ya. Tapi ya juga enggak menyeramkan ya Bapak Ibu. Post test di akhir unit. Ini banyak yang sudah japri karena post testnya dipandu enggak? Enggak usah dipandu Bapak Ibu. Bapak Ibu post test dapat 50, ngerjakan lagi dapat 90, ngerjakan lagi 100, dikerjakan 100 kali dapat 100 gitu. Apakah bisa digunakan untuk memenuhi apa ya? Penilaian kelulusan tidak. Ini untuk latihan gitu ya. Oke. Post-test dapat dikerjakan jika semua unit pembelajaran telah selesai dipelajari yang ditandai dengan tanda centang hijau. Nah, gulir ke bawah pada bagian modul, lalu pilih paket post-test yang akan dikerjakan. Nah, jadi Bapak Ibu ada pembelajaran, kita pilih yang pertama ya, pembelajaran sosial emosional. Sudah centang biru semua, sudah dipelajari sama Bapak Ibu. Pentingnya kolaboratif, peran sebagai guru sebagai teladan sudah centang hijau, experiential learning sudah centang hijau, school well-being sudah centang hijau. Nah, Bapak Ibu baru mengerjakan post-test. Hasil post-test pertama akan dipakai sebagai acuan pemahaman Anda, gitu ya. Ada post-test PSE 1, PSE 2, PSE 3, nggak banyak soalnya, mungkin 5 atau 4 ya Bapak Ibu. Nah, nggak banyak sampai 50, enggak ada. Jadi, kalau dan bisa diulang-ulang gitu ya. Oke. Mengerjakan proses di akhir unit pembelajaran seperti apa, Bu? Seperti ini ya. Kita klik mulai post-test untuk mulai mengerjakan. Klik post-test. Nah, setelah itu ada post-testnya di sini. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana. Oh, yang B. Jawab soal dengan memilih jawaban yang sesuai. Klik selanjutnya untuk melanjutkan. Bentar ya. Kemudian setelah itu, kan ini soalnya cuma 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Jika semua soal sudah dijawab, Anda bisa mengecek ulang jawaban dengan cara klik cek ulang jawaban. Nah, kemudian ubah jawaban dengan cara klik. Oh, ini ada soal yang menurut Bapak Ibu itu, oh salah ini, kayaknya salah gitu ya. Ubah jawaban dengan cara klik ubah, lalu pilih jawaban yang sesuai. Jika sudah yakin dengan jawaban Anda, nanti klik kumpulkan. Nah, dikumpulkan. Anda akan mendapatkan hasil post-test Anda. Anda bisa klik keluar atau kerjakan ulang untuk mengulang latihan, Bapak Ibu. Oh, nilai saya 18 poin dari 25 poin. Berarti ada yang salah ini. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Kerjakan ulang berkali-kali nggak apa-apa. Jangan takut ya Bapak Ibu. Jangan takut joki-jokian. Ada yang joki ngerjakan seperti ini. Nggak usah Bapak Ibu ya.
Kemudian mengerjakan post-test di akhir unit pembelajaran. Nah, perhatikan bahwa hasil post-test akan dilengkapi dengan jawaban yang Anda pilih beserta bobot nilainya. Jadi nanti ada ini, oh pilih yang nomor ini 5, pilih nomor ini 4, pilih nomor selanjutnya 2, 3, dan itu ada pembobotannya ya Bapak Ibu. Anda bisa menggunakan hasil latihan ini sebagai catatan progres belajar Anda untuk persiapan UKPPG ya, ujian kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Bentar. Oke, semakin sering berlatih, semakin Anda bisa terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar di UKPPG. Baik, kemudian mengerjakan proses di akhir unit pembelajaran. Nah, selesaikan seluruh unit pembelajaran, kemudian selesaikan seluruh post-test. Jadi, tadi itu kan kita milih pembelajaran emotional learning. Ada unit ya, ada 4 unit, kemudian ada 3 post-test gitu ya. Pada bagian akhir jurnal pembelajaran sudah bisa dibuka. Kalau Bapak Ibu sudah ini ya, post-testnya sudah selesai. Selanjutnya kerjakan jurnal pembelajaran. Jadi dari modul satu modul yang kita ambil tadi emotional learning ya Bapak Ibu, itu jurnalnya satu. Nah di dalam modul itu kan ada 4 topik nih. Kemudian ada 3 post test, jurnalnya satu, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada berapa jurnal kalau modul pembelajarannya ada 3 ya, jurnalnya ada 3. Oke, sekarang kita pada tahap apa yang harus dilakukan guru di menu sertifikasi pendidik ketika mengerjakan jurnal pembelajaran. Jadi materinya sudah saya bahas, kemudian post testnya sudah saya bahas. Kemudian kita sekarang adalah mengerjakan jurnal pembelajarannya. Nah, jurnal pembelajarannya di sini ya. Klik pilih pada jurnal pembelajaran yang akan dikerjakan. Kemudian klik selanjutnya. Nah, di jurnal ini Bapak Ibu, sebentar saya besarkan ya, biar dibesarkan saya, biar Bapak Ibu kelihatan besar di sini. Pilih satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Aksi nyata versi terbaik dapat Anda lebih yakin atau puas dengan aksi nyata tersebut, Anda lebih senang dengan aksi nyata tugas tersebut, atau lengkapi lembar jurnal dengan unggah dokumen jurnal pembelajaran, isi deskripsi, isi refleksi. Nah, baca petunjuk pengerjaan jurnal pembelajaran. Klik mulai lengkapi untuk melanjutkan. Bapak Ibu tidak semua, kan kita ada 3 modul ya, 3 modul pembelajaran. Tidak semuanya harus dikasih RPP, tidak ya. Tidak sesuai dengan yang apa yang ada seperti yang kemarin apa ya, kalau yang beredar, untuk saya yang beredar di media sosial begitu ya. Karena Bapak Ibu nanti insya Allah setelah sosialisasi coaching klinik tanggal 5 itu sudah akan tahu, apalagi membuka jurnal gitu ya. Jadi Bapak Ibu dipastikan itu setiap jurnal itu ada perintahnya berbeda-beda ya. Nah, kalau di sini masih unggah dokumen jurnal pembelajaran, deskripsi, refleksi. Oke, kemudian saya akan bahas mengerjakan jurnal pembelajaran. Nah, kita masuk ke jurnal yang ditakuti Bapak Ibu ini sepertinya. Karena kalau nggak valid nggak bisa ikut ujian gitu ya. Oke, saya itu baru, saya itu mengikuti kadang-kadang pas lihat TikTok itu yang ngisi waktu luang itu. Ada menawarkan, ada namanya akunnya apa, penguji UKPPG gitu ya. Insya Allah kalau penguji UKPPG beneran Bapak Ibu tidak akan menjual file. Saya yakin itu. Pasti ditegur sama kampusnya. Karena saya saja ditegur kadang-kadang kalau ada beberapa yang saya privasi ya Bapak Ibu. Bentar. Ada beberapa yang kayak soal itu sebagian ada yang saya privasi, tidak. Kalau soal-soalnya hampir mirip gitu ya, apa mirip gitu, tidak saya share di YouTube. Saya tidak berani gitu ya. Itu memang ada beberapa yang privasi karena saya yakin ada beberapa seperti media sosial saya juga akan iya Bapak Ibu sebagai tim penilai itu akan dipantau terus gitu. Bapak Ibu untuk mengerjakan jurnal pembelajaran, cek ulang kelengkapan jurnal pembelajaran. Centang pada masing-masing item, semua harus tercentang dahulu untuk bisa klik lanjut. Cek lanjut ke lembar jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran sudah dilakukan, dokumen jurnal pembelajaran sudah dalam bentuk PDF,
laporan umpan balik sudah di dalam jurnal pembelajaran. Nah, ini lembar. Klik pilih file untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Tulis judulnya pada judul pembelajarannya. Tuliskan deskripsi dan refleksi dari jurnal pembelajaran Anda. Jadi Bapak Ibu lebih baik ditulis seperti di Word, nanti tinggal di copy gitu ya. Semoga bisa. Oke. Jurnal, pilih satu aksi nyata terbaik versi Anda untuk diunggah di jurnal pembelajaran. Aksi nyata terbaik versi Anda, gitu ya. Pastikan dokumen lengkap, pastikan ada laporan umpan balik, kemudian format PDF. Kemudian pilih file, masukkan sini. Judul jurnal pembelajarannya Bapak Ibu apa, gitu ya. Kemudian deskripsinya itu Bapak Ibu tulis dulu di Word ya untuk jadi nanti tinggal copy itu lebih enak. Apa alasan Bapak Ibu guru memilih tugas tersebut sebagai aksi nyata terbaik gitu ya. Mintalah umpan balik secara tertulis kepada teman sejawat tentang tugas yang dipilih gitu ya. Kemudian apakah aksi nyata yang Bapak Ibu pilih memenuhi prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan gitu ya. Kemudian jelaskan, sebenarnya pembelajaran mendalam itu tidak jauh beda dengan Bapak Ibu pembelajaran yang kemarin Kumer gitu ya. Sebenarnya kalau saya lihat tuh jadi nanti pembelajaran pembelajaran itu ada 30 ukinnya, ada 36 indikator yang harus dipenuhi gitu ya. Dalam 36 indikator itu hanya berbeda istilah. Contohnya kalau kita tuh ada namanya ini ya, ada teknik stop gitu. Kemudian itu sama nanti kalau cuma di awal pembelajaran nanti kan biasanya anak-anak ada PGS, di SD itu ada nyanyi ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya apa mungkin nanti diganti senam gitu. Nah, hanya itu ya Bapak Ibu sebenarnya nggak jauh beda. Oke, refleksinya apa gitu ya? Refleksinya itu isinya seperti ini biar saya besarkan. Apa hal menarik yang Bapak Ibu guru temukan saat mengerjakan tugas aksi nyata yang dipilih? Di antara prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, prinsip mana yang paling nampak dan prinsip mana yang belum muncul? Nah, Bapak Ibu itu kan berkesadaran, bermakna itu bagaimana? Kan nanti ada di modulnya, Bapak Ibu gitu ya. Nah, apa tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam mengerjakan tugas aksi nyata yang dipilih? Apa saja perubahan yang dirasakan setelah mengerjakan tugas aksi nyata terpilih gitu ya. Klik pilih file untuk mengunggah jurnal pembelajaran. Tulis judulnya pada jurnal pembelajaran, tuliskan deskripsi dan refleksi dari jurnal pembelajaran. Oke. Oke, kemudian di sini saya klik ya Bapak Ibu, saya menyatakan bahwa jurnal pembelajaran ini merupakan karya saya pribadi, dibuat sesuai panduan Merdeka Mengajar dan tidak meniru atau menjiplak karya orang lain. Umpan balik saya sudah berasal dari sasaran jurnal pembelajaran dan sudah dimasukkan ke dokumen. Maka klik kumpulkan. Kalau ini sudah dicentang-centang, kumpulkan. Apakah Anda yakin mengumpulkan jurnal pembelajaran? Jurnal yang sudah dikumpulkan tidak dapat diganti. Maka kumpulkan. Jadi tidak plagiat pekerjaan orang lain dikerjakan sesuai dengan panduan. Bapak Ibu, mengenai jurnal pembelajaran, pengalaman saya begitu ya di bidang PPG ini sudah ini tahun keempat mau tahun kelima gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada yang ngomong bahwa jurnal pembelajaran itu dikoreksi oleh manusia, guru pamong ataupun dosennya, tidak. Untuk daljab ya, saya tahunya untuk daljab. Kalau jurnal-jurnal untuk pra PPG ya, calon guru, itu memang kami koreksi. Tetapi untuk ini tidak, gitu ya. Maka Bapak Ibu yang koreksi siapa? Mesin. Mesinnya dari itu adalah Turnitin. Makanya saya sediakan juga fasilitas Turnitin di bimbel gitu ya. Kadang-kadang teman-teman Bu saya menggunakan gratisan itu bisa. Kalau jurnal itu masih bisa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau Bu saya kan banyak Turnitin atau plagiasi, aplikasi plagiasi di internet yang gratis. Bisa Bapak Ibu itu juga bisa digunakan. Tetapi ketika Bapak Ibu itu tertolak padahal merasa tidak mencontoh orang lain, maka Bapak Ibu harus segera menghubungi saya sebelum waktu tenggatnya selesai, gitu ya. Maka akan saya dengan tim akan mencari solusi apakah karena
terplagiasi, Bapak Ibu masih pada tahap pendidikan PPG, jangan, meskipun saya tahu Bapak Ibu influencer itu ya, jangan dulu nge-share sesuatu yang berkaitan dengan tugasnya Bapak Ibu terutama ya. Itu pesan saya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah jurnal ini belum, sudah Bapak Ibu sudah selesai dikumpulkan, kemudian Bapak Ibu share nih di media sosial, takutnya terplagiasi gitu loh. Itu ya. Jadi itu memang yang digunakan di tingkat nasional, seluruh kampus itu Turnitin aplikasinya Bapak Ibu, itu berbayar gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang gratisan ada. Biasanya kalau di jurnal sampai tahap jurnal, insya Allah kalau pakai gratisan tidak masalah. Tapi kalau ada masalah hubungi saya Bapak Ibu. Saya agar tahu kekurangannya di mana. Kadang-kadang merasa tidak mencontoh ke orang lain, tetapi sudah Bapak Ibu share belum dinilai oleh aplikasi, itu akan juga terkena Turnitin ya. Centang kedua pernyataan yang muncul, klik kumpulkan setelah Anda merasa yakin dengan jurnal pembelajaran Anda. Selanjutnya akan muncul pop-up notifikasi, klik kumpulkan, maka dikumpulkan. Nah, Bapak Ibu mengerjakan jurnal pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita tunggu jurnal pembelajaran Bapak Ibu ada tervalidasi atau tidak, gitu ya. Kalau tidak tervalidasi, tertolak, maka akan ada tulisannya Bapak Ibu. Kenapa tertolaknya itu kenapa, gitu ya. Kadang mirip dengan orang lain, kadang tidak bisa terbaca oleh mesin, tidak biasanya 90% karena mirip mirip dengan orang lain. Makanya Bapak Ibu kadang saya ketemu teman-teman yang mohon maaf ya memakai joki kemudian menghubungi saya karena jurnalnya beli. Itu sulit Bapak Ibu, gitu ya. Menurut saya kerjakan dengan bahasa Bapak Ibu sendiri, meskipun jelek-jelek tidak apa-apa. Gitu ya. Kalimatnya saya jelek Bu, nggak apa-apa gitu ya. Baik, jadi kumpulan mempelajari modul gitu ya. Tampilan jika jurnal pembelajaran belum semuanya selesai gitu ya. Kerjakan jurnal pembelajaran sebelah sini akan muncul jika semua modul telah selesai dipelajari, proses telah dikerjakan, unggah jurnal pembelajaran Anda sesuai dengan panduan pengerjaan, maka ini menunggu hasil validasi Bapak Ibu. Nah, ada kerjakan jurnal pembelajaran sudah ya. Ini menunggu akan muncul jika Anda telah mengunggah jurnal namun belum tervalidasi. Silakan tunggu hingga hasil validasi muncul, gitu ya. Validasinya muncul, gitu. Nanti ada tulisannya sudah tervalidasi. Nah, tampilan jika jurnal pembelajaran telah selesai semua seperti ini. Jadi ada warna hijau ini, Bapak Ibu. Selesai jika jurnal pembelajaran Anda telah lolos tervalidasi. Ada kata selesai. Status akan berubah menjadi selesai. Kalau tidak, nanti ada tulisannya kalau tidak selesai, maka tidak tervalidasi atau tertolak. Maka akan ada catatan di situ. Jika Bapak Ibu menemui seperti itu, hubungi saya ya. Kita cari solusinya bersama. Daftar kalau sudah selesai 3 jurnal ini, Bapak Ibu akan muncul fitur ya. Daftar tombol UKPPG ya. Tombol ini akan muncul jika semua jurnal pembelajaran telah berstatus selesai. Klik untuk mendaftar. Nah, bahasan itu ada namanya di bawahnya. Ikuti tryout. Nah, jika sudah mendaftar di UKPPG, Anda dapat mengikuti tryout untuk berlatih mengerjakan soal UKPPG gitu ya. Ikuti tryout. Tryoutnya itu ada 50 soal beneran. Jadi piloting 1 tahun kemarin itu 90% soalnya ujian UTBK mirip gitu ya. Makanya Bapak Ibu perhatikan, ingat-ingat soalnya gitu ya. Ingat-ingat soalnya, kemudian diketik di Word, kirimkan ke saya kalau mau dijawab oleh saya gitu ya. Jadi nggak bisa kirimkan saya, Bu, saya kemarin mengirimkan jawabannya sekarang mana? Ya nggak bisa secepat itu Bapak Ibu. Saya semakin waktu mendekati ujian juga, waktunya saya di LPTK juga ya Bapak Ibu, apa itu padat gitu ya. Jadi semakin awal-awal Bapak Ibu ngerjakan, tryoutnya ada, itu semakin cepat. Kalau saya akan apa ya, akan saya runtut gitu ya Bu untuk antrian mengerjakan itu. Jadi ketika waktu saya kosong itu akan saya kerjakan dalam bentuk Word. Kalau hanya dalam bentuk foto apa saya nggak berkenan Bapak Ibu karena apa? Kalau dalam bentuk Word itu akhirnya cepat. Bapak Ibu di sini kan peserta bimbel itu hari ini hampir 60 kan. Nanti saya yakin itu sampai 100 lebih. Sampai piloting 2 kemarin sampai piloting 2 yang tahun kemarin sampai 200 gitu ya. Peserta bimbelnya saja. Gitu ya, belum yang di luar gitu ya, yang belum di luar
Jadi nanti yang saya mengoreksi itu akan waktunya butuh waktu gitu. Tapi semakin cepat Bapak Ibu semakin baik ya nanti. Jadi nanti soalnya mirip gitu. Nanti kalau antara jawaban saya dengan jawaban mesin kok tidak sama, itu pun akan saya jelaskan, akan saya berikan catatan. Catatan jawaban mana yang benar gitu ya, catatan. Mengerjakan jurnal pembelajaran. Sertifikasi pendidik akan dianggap selesai jika Anda mengerjakan jurnal pembelajaran sesuai petunjuk. Menuliskan minimal 300 kata pada bagian refleksi. Tidak ada unsur kemiripan ditemukan pada jurnal pembelajaran Anda. Nah, itu dikoreksi oleh mesin. Kita menggunakan Turnitin, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu punya Turnitin di rumahnya, karena itu berbayar agak mahal ya Bapak Ibu. Biasanya kampus yang punya gitu. Monggo silakan. Nah, nah kalau sudah seperti ini perbaiki. Nah, kalau ini jurnalnya ditolak gitu ya. Jurnalnya ditolak. Contoh ya Bapak Ibu, ini contoh yang ditolak. Perbaiki jurnal pembelajaran. Nah, kemudian ada tulisannya. Belum ada dokumentasi maupun umpan balik dari kegiatan. Dokumentasi dapat berupa tangkapan layar, screenshot, foto kegiatan, materi presentasi, dan lain-lain. Umpan balik dapat berupa urean atau foto tangkapan layar hasil umpan balik. Tidak perlu terburu-buru, kerjakan sesuai dengan durasi waktu yang Bapak Ibu butuhkan. Kami tunggu perbaikan aksi nyata Anda, Ibu dan Bapak guru hebat. Perbaiki jurnal. Gitu ya. Apabila jurnal pembelajaran perlu diperbaiki, peserta akan mendapatkan saran perbaikan sebelum mengunggah kembali jurnal. Baca terlebih dahulu saran perbaikan sehingga jurnal yang diunggah kembali sesuai dengan kriteria. Biasanya banyak sekali peserta yang hadir, bukan peserta bimbel juga ya, yang hadir ketika jurnal tertolak. Itu banyak Bapak Ibu, gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan saja jurnalnya itu tidak membeli file. Saya takutnya itu saya ikuti juga ya, kalau Bapak Ibu membeli file, filenya itu dimodifikasi. Nah, modifikasi itu kata-katanya harus semua dimodifikasi Bapak Ibu. Tidak boleh sama dengan yang lain ya. Jadi Bapak Ibu kata-katanya dirubah gitu. Kemudian baru, tapi memang lebih baik kata-katanya Bapak Ibu sendiri sesuai pengalamannya Bapak Ibu mengajar ya. Untuk menghindari kegagalan validasi dalam mengerjakan jurnal pembelajaran, sangat disarankan untuk dibuat menggunakan Microsoft Word, Google Dokumen, word processor lainnya. Disimpan menggunakan PDF. Selain format tersebut tidak bisa diterima oleh sistem. Kok saya kemarin ada yang bikin jurnal dari aplikasinya PPT, Bapak Ibu. Jelas gak mungkin. Canva itu ditolak, Bapak Ibu. Ya, jadi Bu kan cantikan pakai Canva Bu, cantikan pakai nggak butuh cantik ya, butuh tervalidasi ya Bapak Ibu. Ini kadang-kadang penting Bapak Ibu, saya juga nggak tahu kok teman-teman ini pakai Canva, pakai PPT, pakai Word aja loh Bapak Ibu, gitu ya. Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan. Nah, yang sering ditanyakan di ini ya Bapak, helpdesk-nya website itu ya. Apakah saya bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi pendidik di ruang GTK? Tidak ya. Jadi program sertifikasi pendidik itu hanya bisa diikuti oleh guru yang sudah terverifikasi mengikuti sertifikasi pendidik. Jadi Bapak Ibu beruntung sekali kalau terpanggil di tahap 1. Itu beruntung banget. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di sini bisa lulus gitu ya periode ini gitu. Kemudian apakah saya harus menyelesaikan semua modul untuk bisa daftar UKPPG? Benar. Jadi Anda harus menyelesaikan modul, post-test, dan jurnal pembelajaran untuk bisa mendaftar dan mengikuti UKPPG, gitu ya. Oke, nanti akan saya bahas sendiri apa pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya Bapak Ibu. Apakah hasil post-test saya mempengaruhi nilai UKPPG saya? Tidak, Bapak Ibu ya. Post-test itu digunakan untuk pengenalan bentuk soal di UKPPG sehingga tidak mempengaruhi nilai UKPPG Anda ya. Jadi tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi Bu saya sudah mengerjakan nggak ada gitu ya. Nanti tidak adil, nggak ada Bapak Ibu. Kita sesuai regulasi ya. Jadi kita dalam pertemuan malam ini Bapak Ibu minimal sudah menyiapkan diri, gitu ya. Apakah pendaftaran UKPPG ini dilakukan di ruang GTK? Jika semua modul sudah selesai dikerjakan, tombol pendaftaran UKPPG akan muncul di ruang GTK. Anda dapat melakukan pendaftaran dengan klik tombol tersebut ya. Nanti kalau Bapak Ibu ternyata yang di sini ada yang retaker gitu ya,
yang retaker menunggu dulu surat edaran karena nanti biasanya tidak masuk ruang GTK. Retaker ada langsung webnya langsung sendiri ya. Apakah ada batas waktu mengerjakan modul, post-test, dan jurnal pembelajaran? Selama pembelajaran secara mandiri dilakukan, peserta dapat mengerjakan modul yang dipilih, gitu ya. Batas waktu sudah saya sampaikan tadi ya. Di mana saya bisa mengetahui apakah saya terpilih untuk mengikuti PPG bagi guru tertentu? Silakan cek pengumuman di akun SIM PKB Bapak Ibu. Jika terpilih, maka ada notifikasi pengumuman bahwa Anda terpilih sebagai peserta PPG ya. Oke, apakah yang harus saya lakukan jika informasi bidang studi saya tidak sesuai, gitu ya? Oke, biasanya silakan cek di rumpun bidang studi. Eh, Jika sudah sesuai, maka Anda dapat lanjut mengerjakan modul. Namun, apabila rumpun bidang studi yang Anda dapatkan belum sesuai dengan bidang studinya, Bapak Ibu, Anda dapat lapor ke pusat bantuan dengan menyertakan informasi akun belajar ID, kemudian tangkapan layar modul Anda atau tangkapan layar data diri Anda yang ada di sini, Bapak Ibu, yang awal kita membuka besok tanggal 6, gitu ya. Selanjutnya, tim kami akan melakukan pengecekan terhadap laporan Anda dan akan menghubungi kembali melalui email. Sambil menunggu, Anda dapat mengerjakan modul pembelajaran sosial emosional dan pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu ini adalah pusat bantuan ya, pusat informasi dan pusat bantuan ruang GTK. Jika Bapak Ibu tidak menemukan, tidak ada solusinya bagaimana, bisa menyampaikan di sana. Pusat bantuan PPG bagi guru tertentu, pusat informasi kendala akses belajar ID-nya, kemudian pusat informasi paket informasi PPG guru tertentu 2025 ya. Jadi itu bisa Bapak Ibu kalau ada kendala gitu. Biasanya saya juga ada kendala. Kalau ada kendalanya adalah peserta bimbel dan saya tidak tahu solusinya. Ketika saya tanya LPTK juga tidak punya solusi. Biasanya saya akan menghubungi alamat-alamat tersebut. Oke.